ulumul Quran dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu yang membahas Al-Quran. Menurut salah satu ulama, yaitu As-Suyuti, ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunnya, sanadnya, adab makna-maknanya, baik yang berhubungan dengan lafaz-lafaznya maupun hukum-hukumnya. Sejarah berkembangnya ulumul Quran. Pada masa Rasulullah SAW sampai masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ilmu Al-Quran terutama mengenai tafsir Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan. Ketika zaman kekhalifahan Utsman, di mana pada saat itu Utsman memerintahkan Zaid bin Asbit untuk membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf dan satu bahasa, yaitu lughat Quraisy. Karena pada saat itu umat muslim memperdebatkan masalah bahasa Al-Quran yang berbeda, yang kemudian hal itu dinamakan Ar-Rasmul Utsmani dan dianggap sebagai permulaan ilmu rasmi Al-Quran. Kemudian datang masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan atas perintahnya Abdul Aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Al-Quran, yang kemudian hal ini disebut ilmu I'rabul Quran, yang selanjutnya para sahabat dan tabi'in melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran beserta ilmunya. Perkembangan ulum Al-Quran abad 2 Hijriah. Pada abad ini tiba masa pembukuan, yang dimulai dengan pembukuan hadis dengan segala babnya. Akan tetapi, para ulama lebih memprioritaskan penyusunan tafsir adalah induk ulum Al-Quran. Di antara musafir yang terkenal pada abad ini adalah Syu'ban al-Hajj, wafat pada 160 Hijriah, Sufyan bin Uyainah, wafat pada 198 Hijriah, Sufyan At-Tasuri, wafat pada 161 Hijriah, Ibnu Jarir At-Tabrani, wafat pada 310 Hijriah. Perkembangan ulum Al-Quran abad 3 Hijriah. Pada abad ini para ulama mulai menyusun pula beberapa ilmu Al-Quran. Di antaranya Ali bin Al-Madani yang wafat pada 234 Hijriah telah menyusun karangannya mengenai Asbabun Nuzul. Abu Ubaid Al-Hashim wafat pada 244 Hijriah menulis tentang nasyah mansyu' dan qiraat. Ibnu Qutaibah wafat pada 276 Hijriah menulis tentang Mushkilatul Quran. Perkembangan ulum Al-Quran abad 4 Hijriah. Pada masa ini disusun ilmu gharib Al-Quran. Di antara ulama yang menyusun ilmu ini adalah Abu Bakar As-Sistani, wafat pada 339 Hijriah, Abu Bakar Muhammad bin Al-Hashim, wafat pada 328 Hijriah. Perkembangan ulum Al-Quran abad 5 Hijriah. Abu Bakar Al-Barhani wafat 403 Hijriah menyusun Ijazul Quran. Alamuddin Asy-Syafi'i wafat 643 Hijriah menyusun Aqsamul Quran. Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Rufi wafat 430 Hijriah menyusun mengenai I'rabul Quran. Sedangkan pengumpulan hasil pembahasan dan bidang-bidang tersebut mengenai Al-Quran semuanya atau sebagian besarnya dalam satu karangan. Maka Syekh Muhammad Abdul Azim As-Sarhani menyebutkan di dalam kitabnya Manabilul Irfan fi Ulumil Quran bahwa ia telah menemukan di dalam perpustakaan Mesir sebuah kitab yang ditulis oleh Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Hufi yang terkenal dengan Al-Hufi. Judulnya Al-Burhan fi Ulumil Quran yang terdiri atas 30 jilid. Dari 30 jilid itu terdapat 15 jilid yang tidak tersusun dan tidak berurutan. Pengarang membicarakan ayat-ayat Quran menurut tertib mushaf. Dia membicarakan ilmu-ilmu Al-Quran yang dikandung ayat itu tersendiri. Masing-masing diberi judul. Dengan metode seperti ini, Al-Hufi dianggap orang yang pertama yang membukukan ulumul Quran. Kesimpulan yang pertama, ulum Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang ruang lingkup yang memiliki cabang-cabang tersendiri. 2. Ada 6 pokok pembahasan tentang ulum Al-Quran.
yaitu nuzul Al-Quran, persoalan sanad atau riwayat, persoalan qiraat, persoalan kata-kata dalam Al-Quran, persoalan makna dalam Al-Quran, persoalan makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum atau usul fikih.